Assalamualaikum, masih dengan Kak Irda di sini. Nah, teman-teman, aku di sini mau cerita-cerita aja, mau ngobrol-ngobrol. Di grup Facebook, aku ikut join di di salah satu grup menjahit ya. Namanya Tyler Indonesia. Nah, di situ tempat ngumpul-ngumpulnya para tukang jahit lah, yang senior, yang junior, bahkan yang nggak bisa jahit juga nimbrung di situ ya. Nah, itu kadang aku suka sedih ya ngelihat mungkin itu pastinya itu ibu-ibu yang kayak aku gitu kan, yang tinggalnya di kampung, yang jahit sambil ngemong kayak gitu. Tapi kadang yang aku heranin itu ya, jahitan mereka itu bagus, kualitasnya bagus, modelnya juga bagus, cuman kadang nggak dihargain gitu loh. Kayak dia udah kasih harga murah tapi masih ditawar gitu. Nah, itu kadang suka sedih gitu. Nah, ini aku spill nanti ya, aku akan spill ininya, contoh baju lah, yang baju yang udah selesai dibuat sama penjahit itu, dan dia cuman minta ongkosnya 150.000. Itu tuh udah murah banget gitu, apalagi ada payet-payetnya kayak gitu, ada mutiara-mutiaranya kayak gitu. Nah, dan itu sedihnya lagi, itu masih ditawar gitu loh, kok ya tega. Nah, ini aku spill ya. Nah, ini cantik ya, cantik, rapi juga jahitannya, modelnya juga bagus. Nah, ini komenan teman-teman sesama penjahit juga merasa sedih ya kalau dia kasih harga segitu gitu. Jadi kita sesama penjahit yang tahu kualitas itu ngerasa sedih aja gitu kalau karya kita nggak dibayar dengan sesuai harganya. Misalnya teman-teman pergi ke tukang jahit, harga yang sudah dikasih sama tukang jahit sama kalian itu, sama pelanggan itu udah pasti harga yang terbaik yang dia kasih. Dia udah hitung waktunya dia udah hitung pikirannya dia udah hitung capeknya dia, udah gitu juga talentnya dia juga harus kita bayar, harus kita hargain gitu. Jadi kalau misalnya dengan model yang kayak gitu tadi 150.000 itu udah sangat murah gitu. Jadi kalau ibu, memang kalau siapa aja lah gitu yang mau jahitkan baju, kalau memang nggak punya budget ya nggak usah minta yang model-model gitu, minta aja yang model lurus aja, atau yang kayak yang kayak daster gitu. Kalau itu kan nggak terlalu bikin pusing ya, nggak terlalu rumit ya. Nah, kalau kayak model yang tadi itu dia ada payetnya yang harus dipayet, ada mutiaranya yang harus disusun, dan juga ada bahan-bahan lain yang harus disetrika dengan rapi, dan itu membutuhkan waktu gitu. Apalagi kalau aku lihat ya itu tukang jahitnya ibu-ibu ya, dan ibu-ibu itu jauh lebih rempong lagi kalau ngerjain satu baju gitu. Beda kalau memang konveksi ya, kalau misalnya dia konveksi atau dianya memang dia bekerja sebagai tukang jahit gitu, itu beda. Tapi kalau kita yang ibu-ibu ini yang nyambi sambil masak, sambil nerima jahitan, itu sebenarnya PR-nya lebih banyak ya. Untuk ngerjain satu baju itu kita udah stresnya double-double gitu. Nah, itu kalau misalnya dia kasih harga 150.000 itu udah sangat meringankan si pelanggan gitu. Nah, itu tolong deh gitu buat pelanggan yang mau jahitkan itu, kalau misalnya dikasih sama si pelanggan itu sama si tukang jahitnya itu harga jahitan, nggak usah ditawar deh, itu udah harganya udah pasti murah kok. Apalagi ibu-ibu itu nggak tega gitu ya. Ibu-ibu yang nyambi sambil jahit itu malah justru dianya tuh nggak tega kasih harga. Contohnya saya juga kayak gitu ya, misalnya mermak baju, padahal saya itu udah wanti-wanti gitu ya. Oh, ini nanti harga permakannya satunya 5.000 gitu kan, 5.000 dia mermak ada 5 atau 6 kayak gitu kan, jadi kan 6 kali 5 itu 30.000 misal. Nah, itu udah saya tanamkan gitu kan, udah saya hitung-hitung gitu.
Tapi gitu orangnya nanti datang, itu harganya nggak jadi 30.000 gitu, bisa jadi 20.000, bisa jadi 25.000. Itu nggak usah tawar lagi. Kita juga sebagai penjahit ini mikir gitu, kasihan sekali dianya kalau saya kasih harga segini, saya ambil harga segini aja sudah cukup kok buat saya, ya sudah segini aja gitu. Nggak usah ditawar. 150.000 untuk model baju yang tadi itu udah murah banget, ibu. Siapapun kalian yang mesen, yang jahit sama ibu tadi itu, jadi tolong buat pelanggan, kalian jangan nawar ongkos jahitan, karena itu nyakitin banget buat ibu-ibu yang nyambi sambil jahit. Jadi pesan ini semoga sampai kepada kalian, pelanggannya ibu yang tadi, dan juga pelanggan-pelanggan dimanapun, terutama di kampung-kampung sih biasanya nggak usah ditawar, apalagi yang jahit itu sambil ngemong sambil jahit. Tolong jangan ditawar, jahitannya, kasihan ibu itu udah sambil masak, sambil ngurusin rumah, itu aja udah PR banget, sambil mikirin baju kalian gimana supaya bagus nanti dipakai kondangan, gimana nanti bagus dilihat orang. Jadi tolong dihargain ya, tolong. Oke, terima kasih. Sampai sini dulu, silahkan di subscribe ya Kak Irda ya, Irdawani Siregar, atau Kak Irda, Kak_Irda. Oke, terima kasih. Assalamualaikum, salam satu jarum.